Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Fitria dan Ayang Reni dan Aprilia Dwi Utami. Kami akan membahas mengenai ruang terbuka biru. Untuk ruang terbuka biru tersendiri yaitu merupakan hamparan badan air dari unit terkecil seperti yang ada di perkarangan rumah kita nih, kayak ada kolam, lalu ada balong dan sebagainya, hingga ke skala yang besar seperti ada danau, drainase, kanal, sungai, dan waduk seperti yang ada di belakang saya. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman saya, sekarang kita ini berada di kawasan Cipayung dan merupakan salah satu waduk yang ada di Jakarta, yaitu Waduk Tiyo. Nah, pada tahun 2022 bulan Juni, pemerintahan Kota Jakarta Timur menetapkan lokasi ini sebagai lokasi pencenangan air. Selain fungsinya untuk pengendalian banjir dari Kali Sunter, lokasi ini juga dijadikan sebagai ekowisata untuk warga sekitar Jakarta Timur. Nah, bisa dilihat dari belakang saya ini terdapat alat berat yang difungsikan untuk memperluas waduk ini, yang awal mulanya memiliki luas 3 hektar dan akan diperluas lagi menjadi 3,2 hektar. Nah, inilah suasana di Waduk Tiyo. Banyak sekali pepohonan di pinggir waduk menambah suasana rindang di waduk ini. Inilah penampang dari Waduk Tiyo. Bisa kita lihat air yang berada di Waduk Tiyo berwarna coklat dengan pinggiran waduk ditumbuhi rerumputan dan juga pepohonan dengan lingkungan yang tidak terlihat sama sekali sampah. Kita lihat juga di sini luas dari Waduk Tiyo ini sangat luas, sehingga pemerintah sangat tepat menjadikan Waduk Tiyo ini sebagai tempat menampung debit air guna mengurangi dampak banjir saat memasuki musim penghujan. Selain sebagai drainase air, waduk ini dijadikan juga sebagai ekowisata. Kita lihat di sini ada banyak pengunjung, parkiran motor, dan juga ada orang yang memancing. Tempat ini juga cocok untuk berolahraga saat di hari libur. Ataupun juga untuk sekedar berjalan-jalan bersama keluarga. Tadi juga kita lihat pinggiran waduk juga ditanami oleh tanaman hias, menambah suasana cantik di waduk ini. Tersedia juga tempat sampah di berbagai sisi supaya tetap terjaga kebersihannya. Waduk ini juga sebagai tempat kulineran juga, karena banyak pedagang-pedagang makanan yang berjualan di sekitar waduk, sehingga bisa membantu perekonomian UMKM yang ada di sana. Banyak pengunjung di waduk ini yang menikmati pedagang kuliner dan juga ada yang memancing. Tersedia juga tempat untuk parkiran motor. Nah, inilah suasana di Waduk Tiyo, di mana tempat untuk drainase air dan juga tempat untuk ekowisata.
debit air yang sangat deras. Iya Bu, sampahnya. Namun sayangnya bisa kita lihat di sini masih ada sampah yang ada di waduk ini. Dan juga ada gedung-gedung tinggi. Bisa kita lihat ada orang yang juga menjala ikan di waduk ini. Inilah suasana yang sangat asri di Waduk Tiu yang berada di kawasan Cipayung. Dan untuk di kawasan Waduk Tiu ini memiliki dua aliran yang tenang dan deras. Kalian bisa ngelihat di yang tenang ini, para penduduk sekitar mengambil berbagai macam mungkin ada spesies ikan di dalam sini. Tadi pun saya sudah ketemu sama salah satu anak yang dia nangkepnya itu pakai jaring gitu. Dia nemu ikan sapu-sapu dan jumlahnya lumayan banyak. Ini juga bisa dilihat. Tadi saya juga ngeliat beberapa ada bapak-bapak yang sedang mancing, bisa lihat di pojok sana. Lalu ada yang menyelam sambil bawa jaring. Di sana juga ada juga beberapa anak kecil juga yang sedang mengambil ikan. Lalu untuk di aliran yang sebelah kiri, di sini sebenarnya sama sih, tidak terlalu dalam juga airnya. Bisa terlihat batu-batuan yang berarti kan beranggapan airnya ini tidak terlalu tinggi. Jadi untuk anak-anak turun pun sebenarnya masih aman, cuman tetap harus dalam pengawasan. Dan ini pun alirannya cukup kencang dan nanti dia airnya itu akan berhulu di sana dekat dengan gedung bisa dibilang apartemen atau hotel, saya tidak tahu, cuman lokasinya memang di bawahnya ini ada aliran waduk Tiu yang di Cipayung ini. Di sekitaran waduk ini terdapat beberapa rumah warga yang lokasinya tidak jauh dari waduk. Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena beberapa rumah warga tidak terdapat pembatas yang memadai. Di sini juga terdapat beberapa nih tanaman hias yang menurut saya sih lumayan bisa menambah keindahan ya, karena kan di sini pun dijadikan sebagai ekowisata ya oleh pemerintahan kota Jakarta Timur ini. Di sini bisa kalian lihat banyak sekali tanaman-tanaman yang cukup indah. Lalu juga bisa dilihat di ini ya, di sepanjang lorong ini. Ini bagus banget buat ekowisata, buat anak-anak muda nih zaman sekarang pasti bisa banget buat foto, swafoto, instagramable. Di sini bisa banget ya. Ini indah banget. Kalian juga harus lihat nih, kalau sepanjang ini, kalau kalian memang biasa foto atau juga ahli dalam hal fotografi, ini bisa banget ngambil foto di sini. Dan mungkin kalau kalian kesini saat sore, senja alias sunset ya, mungkin dapat pemandangan yang bagus gitu ya, dapat hasil foto yang memadai. Jadi makanya lokasi ini pun diperuntukkan dari pemerintah untuk sebagai ekowisata di daerah Cipayung. Dan untuk pun biasanya di sini karena kita juga ini datang hari Minggu ya, yang dimana banyak sekali tadi saya lihat ada yang lagi berolahraga, ya ada yang bersepeda juga para warga-warga sekitar sini. Jadi waduk ini sangat bermanfaat bagi warga sekitar dan kami berharap
Waduk ini dipakai untuk contoh agar pemerintah lebih memperhatikan waduk-waduk lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang ruang terbuka biru. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa.